Perkenalkan, nama saya Yanda Salsabila dengan NIM 2511213006. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi, serta bagaimana kontribusinya bagi pembangunan Indonesia di masa depan. Jadi, kekurangan gizi bukan hanya soal makanan, tapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia. Disinilah peran SKM itu sangat penting. Oke, langsung saja kita masuk ke peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Yang pertama, itu ada melakukan analisis situasi gizi masyarakat. Jadi, seorang SKM itu mampu mengidentifikasi masalah gizi di lapangan, misalnya melalui survei status gizi, pemeriksaan faktor penyebab, hingga analisis kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, hingga masyarakat miskin. Dengan data ini, SKM itu bisa menentukan prioritas intervensi yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua itu ada merancang program intervensi gizi. SKM itu berperan merancang program pencegahan seperti kampanye pola makan sehat, edukasi 1000 HPK atau hari pertama kehidupan, terus pemantauan tumbuh kembang anak, promosi ASI eksklusif, serta peningkatan konsumsi makanan bergizi. Program yang dibuat itu harus terstruktur, efektif, dan sesuai kondisi sosial masyarakat setempat. Lalu, yang ketiga ada melakukan promosi kesehatan dan edukasi gizi. Kekurangan gizi sering terjadi karena kurangnya pengetahuan keluarga tentang makanan sehat. SKM itu melakukan penyuluhan di posyandu, sekolah, komunitas, hingga media sosial untuk meningkatkan literasi gizi masyarakat. Terus yang keempat ada kolaborasi lintas sektor. Masalah gizi tidak bisa ditangani oleh sektor kesehatan saja. SKM itu bisa menjalin kerjasama dengan dinas sosial, dinas pendidikan, pemerintah daerah, pertanian, hingga desa untuk menciptakan program yang terpadu seperti ketahanan pangan keluarga, dapur sehat, atau bantuan pangan berbasis kebutuhan gizi. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi program. Setelah program berjalan, SKM mengevaluasi apakah intervensi berhasil menurunkan angka stunting, kekurangan energi, anemia, dan masalah gizi lainnya. Evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan program berikutnya. Selanjutnya, kita masuk ke kontribusi SKM dalam pembangunan di masa depan. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Indonesia hanya bisa maju jika memiliki masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan mencegah kekurangan gizi sejak dini, SKM membantu mencetak generasi yang cerdas, kuat, dan siap berdaya saing. Yang kedua adalah mengurangi beban ekonomi negara. Masalah gizi menyebabkan biaya kesehatan tinggi dan menurunkan produktivitas kerja. SKM berkontribusi menekankan biaya ini melalui upaya promotif dan preventif yang jauh lebih efisien daripada pengobatan. Yang ketiga adalah mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Peran SKM sejalan dengan beberapa target SDGs, terutama tanpa kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, serta pengurangan ketimpangan. Dengan keterlibatan SKM, daerah dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan lebih cepat. Yang keempat yaitu menguatkan sistem kesehatan. SKM membantu memperkuat sistem kesehatan melalui kebijakan, advokasi, perencanaan kesehatan, serta pengendalian masalah gizi di tingkat desa hingga nasional. SKM adalah jembatan antara masyarakat dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima adalah mendorong kemandirian masyarakat. Pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi membangun manusia yang sadar dan peduli kesehatan. Lewat program pemberdayaan seperti posyandu, kadar gizi, dan edukasi keluarga, SKM menciptakan masyarakat yang mandiri dalam menjaga kesehatan. Mungkin itu saja peran penting SKM yang dapat saya jelaskan dalam mencegah masalah kekurangan gizi serta kontribusinya dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Melalui upaya promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat, SKM menjadi salah satu profesi yang berperan langsung dalam membangun generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Dadah!